Maya duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang memancarkan cahaya biru. Tumpukan dokumen dan catatan di sekelilingnya seolah menekan napasnya. Rutinitas sehari-hari yang monoton telah membuatnya merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak memberikan kebahagiaan. Setiap hari, ia bangun, pergi bekerja, pulang, dan mengulang siklus yang sama. Dalam hati, ia merindukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang bisa membebaskannya dari belenggu kebosanan. Suatu malam, saat ia sedang browsing di internet, Maya menemukan sebuah iklan tentang liburan ke pulau tropis yang indah. Gambar-gambar pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan matahari terbenam yang memukau membuatnya terpesona. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memesan tiket pesawat dan akomodasi. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, pikirnya. Hari-hari menjelang keberangkatan dipenuhi dengan persiapan. Maya menghabiskan waktu berbelanja pakaian baru, memilih gaun-gaun yang seksi dan nyaman untuk dikenakan di pantai. Ia juga membeli aksesori seperti topi besar dan kacamata hitam yang akan melindunginya dari sinar matahari. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa lebih percaya diri, seolah-olah liburan ini akan mengubah hidupnya. Malam sebelum keberangkatan, Maya tidak bisa tidur. Ia terjaga, membayangkan semua kemungkinan yang bisa terjadi di pulau itu. Ia membayangkan berjemur di bawah sinar matahari, merasakan angin laut yang sejuk, dan mungkin bertemu dengan orang-orang baru yang menarik. Ada rasa kegembiraan yang mengalir dalam dirinya, bercampur dengan sedikit kecemasan. Apa yang akan terjadi jika aku merasa kesepian? Tanyanya pada diri sendiri. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ini adalah kesempatan untuk menemukan diriku sendiri. Pagi hari tiba, dan Maya bersiap-siap untuk pergi. Ia mengenakan gaun putih yang mengalir, yang membuatnya merasa seperti seorang dewi. Dengan koper kecil di tangan, ia melangkah keluar dari apartemennya, menutup pintu di belakangnya dengan harapan baru. Perjalanan ke bandara terasa singkat, dan saat ia duduk di pesawat, jantungnya berdebar-debar penuh antisipasi. Setelah beberapa jam terbang, pesawat akhirnya mendarat di pulau yang dituju. Begitu melangkah keluar dari pesawat, Maya disambut oleh udara hangat dan aroma laut yang segar. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang telah lama ia rindukan. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia melangkah menuju terminal bandara, siap untuk memulai petualangan baru. Setelah mengambil koper, Maya menuju hotel yang telah ia pesan. Hotel itu terletak di tepi pantai, dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Saat ia memasuki kamar, ia terpesona oleh dekorasi yang cerah dan suasana yang nyaman. Jendela besar menghadap langsung ke pantai, dan suara ombak yang berdebur membuatnya merasa tenang. Ini adalah tempat yang sempurna, pikirnya. Setelah menyegarkan diri, Maya memutuskan untuk menjelajahi pulau. Ia mengenakan bikini dan kaftan yang ringan, siap untuk merasakan pasir di bawah kakinya. Saat ia berjalan di sepanjang pantai, ia merasakan sinar matahari menyentuh kulitnya, dan angin laut yang sejuk membelai rambutnya. Setiap langkah yang diambilnya membuatnya merasa lebih hidup. Di sepanjang pantai, Maya melihat banyak orang yang bersenang-senang, anak-anak yang bermain di air, pasangan yang berpelukan, dan teman-teman yang tertawa. Ia merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat. Aku di sini untuk bersenang-senang, bisiknya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk mencoba beberapa aktivitas, seperti snorkeling dan berlayar. Saat sore tiba, Maya menemukan sebuah bar kecil di tepi pantai. Ia memutuskan untuk duduk di sana, menikmati minuman tropis sambil menatap matahari terbenam. Warna oranye dan merah yang membara di langit membuatnya terpesona. Dalam momen itu, ia merasa seolah-olah semua beban di hidupnya menghilang. Ia tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tulus. Tiba-tiba, seorang pria tampan duduk di sebelahnya. Ia mengenakan kaos putih dan celana pendek, dengan rambut yang sedikit basah seolah baru saja keluar dari laut. "Hai, aku Rafael," katanya dengan senyum menawan. Maya merasa jantungnya berdebar. "Aku Maya," jawabnya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya bergetar. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Rafael adalah seorang pelancong yang juga sedang berlibur di pulau itu. Mereka berbagi cerita tentang tempat-tempat yang telah mereka kunjungi dan pengalaman yang telah mereka alami. Maya merasa terhubung dengan Rafael, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saat malam tiba,
mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai. Suara ombak yang berdebur dan cahaya bulan yang memantul di permukaan air menciptakan suasana yang romantis. Maya merasa nyaman berada di dekat Rafael, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan saat Rafael meraih tangannya, Maya merasakan aliran listrik yang membuatnya bergetar. Malam itu, mereka duduk di tepi pantai, berbicara tentang impian dan harapan. Maya merasa seolah-olah ia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dirinya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa liburan ini bukan hanya tentang melarikan diri dari rutinitas, tetapi juga tentang menemukan koneksi yang dalam dengan orang lain. Saat bintang-bintang mulai bermunculan di langit, Maya dan Rafael berbagi momen intim. Mereka saling menatap, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Maya merasa berani dan bebas, seolah-olah semua batasan yang pernah menghalanginya telah hilang. Dengan hati yang penuh harapan dan semangat baru, Maya menyadari bahwa liburan ini akan menjadi lebih dari sekadar pelarian. Ini adalah awal dari petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat ia menatap laut yang berkilauan di depan mereka, ia tahu bahwa kenangan yang akan ia buat di pulau ini akan selalu terukir dalam hatinya. Maya dan Rafael berjalan beriringan di sepanjang pantai, kaki mereka menyentuh pasir yang hangat dan lembut. Suasana malam yang tenang dipenuhi dengan suara ombak yang berdebur, menciptakan melodi yang menenangkan. Maya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setiap tawa dan senyuman Rafael membuatnya merasa lebih hidup, lebih berani, dan lebih bebas. Jadi, apa yang kamu rencanakan untuk liburan ini? Tanya Rafael, sambil menatap Maya dengan mata coklatnya yang dalam. Maya tersenyum, merasakan getaran di dalam dirinya. Aku hanya ingin menikmati setiap momen. Setelah sekian lama terjebak dalam rutinitas, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Jawabnya, jujur. Rafael mengangguk, seolah memahami perasaannya. Aku juga. Kadang-kadang kita hanya perlu melarikan diri dari semua tekanan dan menemukan diri kita sendiri di tempat yang baru, katanya. Maya merasa terhubung dengan Rafael lebih dari yang ia duga. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang impian dan harapan. Rafael adalah seorang fotografer yang sering bepergian ke berbagai tempat untuk menangkap keindahan alam. Ia bercerita tentang petualangan-petualangannya di hutan hujan Amazon dan pegunungan Himalaya. Maya terpesona oleh kisah-kisahnya, membayangkan dirinya berada di tempat-tempat itu, merasakan kebebasan yang sama. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di sebuah tempat yang sepi, di mana suara ombak terdengar lebih jelas. Rafael menatap Maya dengan serius. Kamu tahu, ada sesuatu yang istimewa tentang malam ini. Seolah-olah semua bintang di langit bersinar hanya untuk kita. Katanya, suaranya lembut dan penuh makna. Maya merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa menahan senyumnya. Aku merasa sama. Ini adalah malam yang sempurna. Jawabnya, matanya berbinar. Tanpa berpikir panjang, Rafael meraih tangan Maya dan menariknya mendekat. Mereka berdiri berhadapan, dan dalam sekejap, Maya merasakan ketegangan di antara mereka. Rafael mendekat, dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, Maya menutup matanya, merasakan getaran yang luar biasa. Ciuman pertama mereka lembut dan penuh rasa. Maya merasakan aliran energi yang mengalir di antara mereka, seolah-olah semua beban di hidupnya menghilang. Ia membalas ciuman Rafael dengan penuh semangat, merasakan kebebasan dan keinginan yang telah lama terpendam. Setelah beberapa saat, mereka terpisah, dan Maya membuka matanya, melihat senyum lebar di wajah Rafael. Wow, itu luar biasa, katanya. Suaranya bergetar. Maya tertawa, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Aku tidak pernah mengira akan merasakan ini di sini, ujarnya, masih terpesona oleh momen itu. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa. Mereka berjalan kembali ke bar tempat mereka bertemu, memesan minuman tropis dan menikmati suasana malam. Maya merasa seolah-olah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan Rafael adalah kunci untuk membukanya. Hari-hari berikutnya di pulau itu dipenuhi dengan petualangan. Maya dan Rafael menjelajahi setiap sudut pulau, dari pantai yang tenang hingga hutan yang rimbun. Mereka mencoba berbagai aktivitas, seperti snorkeling, berlayar, dan bahkan menyelam. Maya merasa berani dan hidup,
seolah-olah ia telah menemukan kembali semangat petualang dalam dirinya. Suatu pagi, mereka memutuskan untuk pergi snorkeling di sebuah teluk yang terkenal dengan keindahan terumbu karangnya. Maya mengenakan bikini berwarna cerah dan kaftan yang ringan, merasa percaya diri dan siap untuk menjelajahi dunia bawah laut. Rafael membantunya mengenakan peralatan snorkeling, dan saat mereka melompat ke dalam air, Maya merasakan sensasi dingin yang menyegarkan. Di bawah permukaan air, dunia baru terbuka di depan mereka. Ikan-ikan berwarna-warni berenang di sekitar mereka, dan terumbu karang yang indah menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Maya merasa seolah-olah ia berada di dalam lukisan, terpesona oleh keindahan alam yang mengelilinginya. Rafael berada di sampingnya, menunjukkan berbagai jenis ikan dan karang yang ia kenal. Mereka tertawa dan bersenang-senang, saling berkejaran di antara ikan-ikan yang berwarna cerah. Maya merasa bebas, seolah-olah semua masalah di dunia ini tidak ada. Setelah beberapa waktu, mereka muncul ke permukaan, napas mereka terengah-engah. Itu luar biasa, seru Maya, matanya berbinar. Rafael tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Ini adalah salah satu tempat favoritku di pulau ini. Mereka beristirahat sejenak di pantai, berjemur di bawah sinar matahari. Maya merasa nyaman di samping Rafael, merasakan kehangatan tubuhnya dan aroma laut yang menyegarkan. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang cinta dan kehilangan, dan Maya merasa semakin dekat dengan Rafael. Malam itu, mereka kembali ke bar di tepi pantai. Suasana semakin meriah, dengan musik yang mengalun dan orang-orang yang bersenang-senang. Maya dan Rafael memutuskan untuk menari, bergerak mengikuti irama musik. Maya merasa seolah-olah ia melayang. Setiap gerakan tubuhnya dipenuhi dengan kebebasan dan kegembiraan. Saat mereka menari, Rafael menarik Maya lebih dekat, dan mereka berbagi ciuman yang penuh gairah di tengah keramaian. Maya merasakan aliran energi yang kuat di antara mereka, seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Malam itu berakhir dengan indah, dan saat mereka berjalan kembali ke hotel, Maya merasa seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar liburan. Ia telah menemukan cinta, kebebasan, dan bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa cemas. Liburan ini tidak akan berlangsung selamanya, dan ia tahu bahwa ia harus kembali ke kehidupannya yang biasa. Tetapi untuk saat ini, ia ingin menikmati setiap momen yang tersisa, merasakan cinta dan kebahagiaan yang telah ia temukan di pulau ini. Dengan pikiran itu, Maya melangkah ke dalam malam yang penuh bintang, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari di pulau itu berlalu dengan cepat, dan setiap momen yang dihabiskan bersama Rafael semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun, saat Maya terbangun di pagi hari yang cerah, ia merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Hari ini adalah hari terakhirnya di pulau ini. Dalam beberapa jam ke depan, ia akan kembali ke kehidupannya yang biasa, meninggalkan semua kenangan indah yang telah ia buat. Maya duduk di tepi tempat tidurnya, menatap laut yang berkilauan dari jendela kamar. Ia teringat semua petualangan yang telah mereka lalui, snorkeling di teluk yang indah, berjalan di sepanjang pantai saat matahari terbenam, dan ciuman pertama yang membuatnya merasa hidup kembali. Semua itu terasa seperti mimpi yang indah. Dan kini ia harus kembali ke kenyataan. Setelah mandi dan bersiap-siap, Maya mengenakan gaun putih yang ia bawa, gaun yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Ia melihat ke cermin, mencoba mengingat semua momen berharga yang telah ia lalui. Ini bukan akhir, bisiknya pada diri sendiri. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Maya turun ke lobi hotel, di mana Rafael sudah menunggunya. Senyum di wajahnya membuat jantung Maya berdebar. Selamat pagi, Dewi Pantai, katanya, menggoda. Maya tertawa, merasakan kehangatan di hatinya. Selamat pagi, Pangeran Petualangan. Balasnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya perasaannya saat ini. Mereka memutuskan untuk menghabiskan pagi terakhir mereka dengan berjalan-jalan di pantai. Suara ombak yang berdebur dan aroma laut yang segar mengingatkan Maya akan semua kebahagiaan yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir. Namun, di balik senyumnya, ada rasa sedih yang mengintai. Apakah kamu sudah siap untuk kembali? Tanya Rafael, melihat ke arah Maya dengan tatapan penuh perhatian. Maya mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Aku rasa aku harus. Tapi aku tidak ingin meninggalkan semua ini. Jawabnya, suaranya bergetar.
Rafael meraih tangannya, menggenggamnya erat. Kita bisa tetap berhubungan. Ini bukan akhir dari segalanya. Kita bisa membuat kenangan baru di tempat lain, katanya, berusaha menghibur Maya. Maya tersenyum, tetapi ia tahu bahwa perpisahan ini akan sulit. Mereka melanjutkan berjalan, berbagi cerita dan tawa, tetapi di dalam hati, Maya merasa seolah-olah waktu berjalan terlalu cepat. Setelah beberapa jam, mereka kembali ke hotel untuk bersiap-siap check-out. Maya merasa cemas, dan saat ia mengemas barang-barangnya, ia tidak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Aku tidak ingin pergi, bisiknya, merasakan kesedihan yang mendalam. Rafael masuk ke dalam kamar dan melihat Maya yang sedang menangis. Ia segera mendekat dan memeluknya. Hei, jangan seperti ini. Kita akan menemukan cara untuk bertemu lagi. Aku berjanji, katanya lembut, mengusap punggung Maya. Maya merasakan kehangatan pelukan Rafael, dan ia berusaha menenangkan diri. Aku tahu, tapi aku merasa seperti aku meninggalkan bagian dari diriku di sini. Jawabnya, suaranya terputus-putus. Setelah berpelukan untuk beberapa saat, mereka berdua berusaha untuk bersikap positif. Maya mengingat semua kenangan indah yang telah mereka buat dan berusaha untuk tidak meratapi perpisahan ini. Akhirnya, saatnya tiba untuk pergi. Mereka berjalan ke lobi hotel, di mana mobil penjemput menunggu. Maya menatap laut untuk terakhir kalinya, merasakan angin laut yang sejuk di wajahnya. Aku akan merindukan tempat ini, katanya, suaranya penuh emosi. Rafael berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Aku juga. Tapi ingat, kita bisa kembali kapan saja. Dan kita akan membuat kenangan yang lebih indah. Ujarnya, berusaha memberikan semangat. Saat mobil mulai bergerak, Maya menatap Rafael dengan penuh harapan. Aku akan menghubungimu. Kita akan tetap berkomunikasi, katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Rafael tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku menunggu pesan darimu. Jangan lupakan semua yang kita alami di sini. Jawabnya, suaranya lembut. Perjalanan ke bandara terasa panjang. Maya melihat pemandangan pulau yang indah dari jendela mobil, merasakan campuran antara kesedihan dan kebahagiaan. Ia tahu bahwa ia akan membawa pulang kenangan yang tak terlupakan, tetapi perpisahan ini terasa menyakitkan. Setelah tiba di bandara, mereka turun dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk. Maya merasa jantungnya berdebar, dan saat mereka berdiri di depan pintu keberangkatan, ia tahu bahwa saat perpisahan telah tiba. Maya menatap Rafael, dan tanpa kata-kata, mereka saling memahami. Mereka berpelukan erat, seolah-olah ingin mengingat setiap detil dari momen ini. Aku akan merindukanmu, bisik Maya, air mata mengalir di pipinya. Aku juga, Maya. Ingat, ini bukan akhir. Kita akan bertemu lagi, jawab Rafael, suaranya penuh harapan. Dengan berat hati, Maya melangkah mundur, menatap Rafael untuk terakhir kalinya. Ia berusaha mengingat semua kenangan indah yang telah mereka buat, dan saat ia melangkah ke dalam bandara, ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Di dalam pesawat, Maya duduk di kursinya, menatap keluar jendela. Ia merasakan angin laut yang sejuk di wajahnya, dan semua kenangan indah bersama Rafael berputar di pikirannya. Ia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh jarak, ikatan yang telah mereka bangun tidak akan pernah pudar. Saat pesawat lepas landas, Maya menutup matanya dan membayangkan kembali semua momen yang telah ia lalui di pulau itu. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Liburan ini bukan hanya tentang melarikan diri dari rutinitas, tetapi juga tentang menemukan cinta dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Setelah beberapa jam terbang, pesawat akhirnya mendarat. Maya melangkah keluar, merasakan udara kota yang familiar. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Ia telah menemukan bagian dari dirinya yang hilang, dan ia bertekad untuk menjaga kenangan itu selamanya. Dengan semangat baru, Maya melangkah ke depan, siap untuk menghadapi tantangan baru dalam hidupnya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah meninggalkan pulau itu, kenangan indah bersama Rafael akan selalu ada di dalam hatinya. Dan suatu hari, ia berharap untuk kembali, tidak hanya ke pulau itu, tetapi juga ke dalam pelukan Rafael, untuk menciptakan lebih banyak kenangan yang tak terlupakan.